undang juga semuanya Pak ya, menyanyi ya bersama-sama. Berdiri semua dengan penuh semangat. Iya. Terima kasih, kami silakan duduk kembali. Luar biasa hari ini. Baik Bapak Ibu beserta Munas yang kami hormati, setelah sama-sama kita bergembira, bersemangat, kita lanjutkan lagi Munas dengan pembacaan susunan presidium oleh Sekretaris Panitia. Hormat Bapak Brigjen Purnawirawan Budi Prasetyo, kami silakan. Baik Mbak Tuti, sidang diskors 10 menit. Terima kasih. Memimpin 2017 sampai dengan 2022 memimpin organisasi yang kita banggakan bersama, Pepabri. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan DPP Pepabri, para penasihat, mewakili para ibu-ibu, perwakilan keluarga besar TNI dan Polri, saudara-saudara generasi muda TNI dan Polri, seluruh peserta Munas Pepabri yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mari kita pertama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sidang Munas ke-16 Pepabri bisa berjalan dengan lancar sampai dengan detik ini.
penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh para peserta Munas yang dapat hadir dalam rangka menyukseskan Munas ke-16 ini. Jadi sesuai dengan ADART Kopabri bahwa setiap akhir masa jabatan, masa bakti kepengurusan selama 5 tahun, pengurus terpilih tentunya harus mempertanggungjawabkan amanat yang telah diemban selama 2017 sampai dengan sekarang ini. Soliditas Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri merupakan jaminan tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu tema yang kita sepakati bersama pada saat Munas ke-15. Untuk itu, seperti yang saya utarakan tadi, saya jabarkan dalam bentuk karya-karya atau pengabdian Kopabri selama 5 tahun ini. Jadi kita berpijak bahwa kita ini adalah purnawirawan, artinya sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian. Nah, untuk itu dalam melanjutkan pengabdian kita sampai akhir hayat kita akan selalu tetap berpegang kepada Sabta Marga dan Tribrata. Itu yang selalu saya tekankan ketika mengawali kepemimpinan ya abad di era 17 sampai 22. Nah, oleh karenanya dengan pedoman itu, maka saya jabarkan lebih lanjut lagi selama kiprahnya di kancah pembangunan nasional ini dalam menunjang pembangunan nasional dengan mengedepankan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi, mengedepankan 2 jati diri. Berwawasan negarawan. Dalam arti apa? Dalam arti apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya ditujukan, diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga kita ketika mengkaji satu masalah dan masalah ini hasil kajiannya harus disampaikan kepada Presiden. Waktu itu melalui One Team Press, kita tidak pernah ragu, tidak pernah takut, walaupun hasil kajian kita ini mungkin tidak sejalan dengan keinginan Presiden. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu adalah orientasinya kepentingan bangsa dan negara, bukan karena kebencian kepada pemerintah. Dan ternyata juga pemerintah menerima ini sebagai masukan. Hanya mungkin ya dalam pelaksanaannya saya ingin sedikit bukan mengoreksi ya, ingin menjelaskan kepada saudara-saudara bahwa organisasi kita ini bukan organisasi yang menentukan. Seolah-olah apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang menentukan, harus begitu. Tidak. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita masukkan kepada pemerintah, apa yang kita sarankan kepada pemerintah, sifatnya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Tidak menentukan. Kita bukan sebagai penentu, tapi bisa mempengaruhi keputusan pemerintah. Itu saudara-saudara, beberapa hal lagi yang kita pedomani adalah adanya satu keyakinan dari kita semua, dari unsur pimpinan, bahwa di negeri yang tercinta ini, di republik yang tercinta ini, tidak akan pernah ada seorang presiden yang menginginkan rakyatnya sengsara. Tidak ada itu. Siapapun namanya. Bung Karno kah, Pak Harto kah, sampai sekarang Pak Jokowi kah. Yang ada adalah seni seorang presiden dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Seni dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah itu. Inilah yang ada. Oleh karenanya di sini kita berperan menyampaikan masukan kepada presiden sekaligus memberikan apa solusinya. Tetapi sekali lagi kita ini staff yang berada di luar. Staf itu adalah sifatnya boleh dibilang banci. Betul ya. Untuk memantapkan soliditas purnawirawan dan warakawuri TNI dan Polri sekaligus memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Di suatu yang sangat mutlak kita harus lakukan. Berkokoh nilai-nilai sebagai pejuang dan mengamalkannya kepada masyarakat. Kemudian tetap
berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian mengusahakan kesejahteraan anggota. Ini sesuatu yang mungkin sesuatu yang sangat ingin kita lakukan. Tetapi ya apa daya, kemampuan kita mungkin sangat terbatas. Saudara-saudara harus ketahui, organisasi ini tidak ada anggaran dari mana pun. Dari mana? Dari pemerintah, dari DPR, dari Pangap, tidak ada. Organisasi ini harus berdikari. Jadi saya katakan kepada rekan-rekan pengurus, tugas kita di Pepabri ini adalah betul-betul pengabdian dan pengorbanan. Bagaimana kita berusaha supaya anggota Pepabri ini bisa merasakan adanya manfaat organisasi ini. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau sampai dengan saat ini ada yang merasa belum terpuaskan dengan apa yang kita lakukan ini, saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti pemimpin yang baru bisa melanjutkan, bisa lebih memperkuat komitmen ini untuk bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Munas ini 2 poin. Yang pertama adalah belajar dari pengalaman 2019. Sudah berlalu, sudah lewat, episode sudah lewat, tidak ada lagi 01, 02. Tugas kita adalah merajut kembali persatuan dan mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke cita-cita nasional. Ini sengaja saya sampaikan di pembukaan karena lengkap, masih ada perwakilan dari angkatan, ya, perwakilan dari PP Angkatan, para keluarga besar purnawirawan. Kemudian berikutnya adalah ini yang teramat mungkin penting untuk bisa kita tetap menjaga bangsa ini dalam wadah NKRI. Apa itu? Soliditas TNI dan Polri. Ini saya tekankan sekali. Mulut saya ini bobui sangat menyampaikan hal ini di mana? Saya ketemu Panglima TNI, ketemu Kapolri berdua, saya rangkul. Saya mohon kepada mereka, tolong deh, berapa detik saya ingin bicara. Dengarkan kalau bisa. Begini, soliditas TNI dan Polri adalah jaminan tentang kokohnya NKRI. Bos setuju Pak? Ya, laksanakan. Ke daerah pun Pangdam Kapolda saya rangkul. Ini semuanya didasari oleh satu pengalaman empirik saya. Masih ingat cerita saya waktu dekrit. Bagaimana upaya yang pertama saya adalah menyatukan dulu visi TNI dan Polri menghadapi dekrit. Jangan TNI-nya dan Polri-nya begini menyikapi soal dekrit presiden. Antar TNI-nya begini. Dan ternyata upaya untuk menyatukan soliditas TNI dan Polri ini waktu itu saya anggap berhasil, dan ternyata pula proses politik ini berjalan, berakhir Gus Dur jatuh, Megawati naik tanpa sebutir peluru pun, tanpa setetes darah pun, karena soliditas TNI dan Polri. Lebih-lebih saya tekankan ini dalam situasi seperti sekarang ini. Saudara-saudara, kita harus yakin mayoritas bangsa Indonesia mendapatkan bangsa ini tetap kokoh dalam wadah NKRI. Mayoritas. Kalau di ruangan ini saya yakini sekali 100% di ruangan ini menginginkan bangsa ini tetap kokoh dalam wadah NKRI. Saya yakin. Artinya apa? Artinya ada segolongan kecil, mungkin minoritas, yang menginginkan sebaliknya. Ingin bangsa ini gagal dalam membangun, ingin bangsa ini bubar, pecah. Dan yang minoritas yang kekuatan kecil ini, mereka itu pandai mereka, cerdik mereka, dan licik mereka. Situasi euforia reformasi sejak 98 ini dimanfaatkan
oleh mereka. Suasana situasi yang sensitif, yang rawan ini dimanfaatkan oleh mereka. Untuk apa? Dengan kepintarannya, mereka sangat mengerti bangsa ini hanya bisa pecah, bisa gagal kalau TNI dan Polri-nya pecah. Kalau antar TNI pecah. Seperti G30 SPK. Oleh karenanya, upaya yang paling keras yang mereka lakukan adalah memecah belah kita. Jangan mau dipecah belah. Punya batas kemampuan, ya kita berusaha juga melakukan bakti sosial, ya. Kita bantu pada mereka yang menderita akibat bencana. Kemudian juga kita juga melaksanakan pembinaan beberapa sekolah-sekolah dalam binaan Kopabri di bawah Yayasan Kopabri dipimpin oleh seorang Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sulaiman AB. Pak Sulaiman mana? Kita beri tepuk tangan ya. 11 sekolah di Jawa Timur saat sekarang ini perkembangannya sangat mengesankan. Pembinaan sekolahnya sangat baik, prestasi sekolahnya sangat menonjol, dan banyak peminat untuk masuk ke sekolah di bawah Yayasan Pembinaan Kopabri. Kemudian juga di Balikpapan, kita punya perguruan tinggi di Balikpapan. Universitas apa? Balikpapan. Ya. Uniba, Universitas Balikpapan. Itu kemudian beberapa kegiatan lain yang pabrik untuk bisa mengembangkan diri, dan itu sangat kita apresiasi dan sangat kita berterima kasih. Artinya kita tidak salah menjadikan Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono menggantikan Pak Wismoyo sebagai Ketua Wantimpus. Saudara-saudara, selanjutnya saya serahkan kepada saudara-saudara bagaimana dalam menyikapi atau menanggapi apa yang secara singkat saya laporkan ini, dan mudah-mudahan ya di Munas ini nanti bisa menghasilkan satu kepengurusan yang baru yang mana bisa melanjutkan apa yang sudah baik yang dilakukan pengurus yang lama dan meninggalkan apa yang tidak baik yang dilakukan pengurus yang lama tanpa caci maki, tanpa gebak-gebor. Itu harapan kita. Jadi saudara-saudara, selamat bermunas. Saya serahkan kepada Pak Ketua Presidium. Inilah pertama jawab saya selama kurun waktu 5 tahun. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa menerima. Mudah-mudahan ya, kalau tidak menerima pun silakan. Kita demokratis. Saya tidak akan sakit, tidak akan apa. Silakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa produk yang harus kita sahkan ada dua, yaitu produk program umum 5 tahun mendatang dan produk ADART juga untuk pedoman kita kerja 5 tahun mendatang. Tadi di dalam raker sudah disetujui kedua produk itu dengan catatan bahwa masih ada aspirasi-aspirasi daerah yang belum sempat dibahas. Kenapa belum sempat dibahas? Karena pembahas produk itu dalam tata tertib kita dalam rakerpus pada pertengahan masa bakti. Jadi bukan di dalam Munas. Karena pertengahan masa bakti kita tidak sempat melaksanakan raker. Maka tadi kita sudah sepakati bahwa daerah-daerah yang masih ada kira-kira tambahan koreksi terhadap produk supaya segera ditulis, diserahkan kepada Sekretariat Munas. Oleh Sekretariat Munas akan diolah secara profesional dan secara anggaran dasar. Itulah keputusan kita tadi, sehingga tidak perlu lagi saya kira saudara menyampaikan pemandangan umum soal
program 5 tahun mendatang dan ADART. Karena itu saya tanya dalam forum ini, apakah saudara-saudara setuju program umum 5 tahun mendatang dan ADART untuk 5 tahun mendatang kita setujui dalam forum ini? Baik, terima kasih. Silakan Pak Budi baca keputusannya. Perkep 01 Munas 16 DPP 11 Romawi 2022 tentang penilaian pertanggungjawaban Ketua Umum DPP Pepabri masa bakti 2017-2022. Musyawarah Nasional 16 Pepabri tahun 2022 menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan satu, menerima dengan baik pertanggungjawaban DPP Pepabri masa bakti 2017-2022 dengan ucapan terima kasih atas pimpinan DPP Pepabri selama ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal mulai ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2022 atas nama Musyawarah Nasional 16 Pepabri tahun 2022. Presidium Ketua Merangkap Anggota Haji Muhammad Fakih Burhanuddin Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Wakil Ketua Merangkap Anggota Dr. Ibnu Hari Subagio SCMM Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Sekretaris Merangkap Anggota Sri Eko Dewi Sukartin Kolonel Purnawirawan. Anggota Dr. Haji Zaidan SHG MHum Kombes Pol Purnawirawan. Anggota Yuandrias Diploma PSC MA Kolonel Purnawirawan. Anggota Murah Hussein Letkol Laut Purnawirawan. Anggota Samelona Letkol Purnawirawan. Beberapa surat ke daerah dan daerah sudah masuk, dan tadi saya katakan kesimpulan yang kami dapat adalah 31 menyebut nama A, 13 menyebut nama B, 4 tidak memenuhi syarat. Karena itu hanya nama A dan nama B yang kita proses. Tetapi saya tadi belum bisa mengatakan, walaupun Pak Cipto dengan Pak Agung sudah salaman, bahwa yang nama A itu sudah terpilih. Karena apa? Syaratnya bertanggung jawab Ketua Umum lama harus diterima dulu. Dengan tadi diterimanya bertanggung jawab, berarti kita mempunyai 2 calon utama. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, apabila ada lebih dari 1 calon, ada 2 alternatif. Alternatif pertama, musyawarah dan mufakat, diusahakan sejauh mungkin terjadi musyawarah dan mufakat. Alternatif kedua, pemilihan man to man. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baru saja kita lewati, salah satu calon yaitu Laksamana TNI Ahmad. Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Sucipto sebetulnya sangat bijaksana karena bukan mengundurkan diri. Jadi dalam tata krama politik beda antara mengundurkan diri dan menyerahkan suara yang dia dapat. Kalau mengundurkan diri adalah seperti yang mutung, itulah nggak mau tahu selanjutnya. Tetapi senior kita Laksamana TNI bukan mutung, berarti dia akan tetap bertanggung jawab akan kelanjutan dari Pepabri ini. Terima kasih Pak Cipto. Ya. Tetap bertanggung jawab. Nah, tadi sudah dapat kesimpulan kita bahwa satu-satunya calon yang bisa kita kukuhkan pada siang ini dalam bentuk aklamasi. Apakah setuju saudara kita aklamasi? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan yang besar, maka pada siang ini
sidang paripurna pemilihan Ketua Umum PPABRI masa bakti 2022 sampai 2027. Rapat pimpinan menyetujui dengan suara bulat bahwa Ketua Umum 2022-2027 adalah Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Telah terpilih kembali Bapak Ketua DPP PPABRI, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Agung Gumelar. Dan seterusnya memutuskan, menetapkan satu, memilih dan mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Haji Agung Gumelar menjadi Ketua Umum terpilih DPP PPABRI masa bakti tahun 2022-2027. Kedua, memberi mandat serta wewenang atas nama Munas dalam waktu paling lama 30 hari untuk menyusun dan mengangkat DPP terpilih PPABRI masa bakti tahun 2022-2027. Ketiga, memberi mandat serta wewenang atas nama Munas untuk pemberhentian dengan hormat DPP terpilih PPABRI masa bakti tahun 2022-2027. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2022 atas nama Musyawarah Nasional ke-16 PPABRI. Presidium Ketua Merangkap Anggota Haji Muhammad Akib Nanatin, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Wakil Ketua Merangkap Anggota Dr. Istu Hari Subagio, SDMM, Majen TNI Purnawirawan. Sekretaris Merangkap Anggota Sri Eko Dewi Supartin, Kolonel Purnawirawan. Anggota Dr. Haji Zaidan, SHG MU, Kombes Pol Purnawirawan. Anggota Yuandrias Diplomat PSC MA, Kolonel Purnawirawan. Anggota Murah Husin, Letkol Laut Purnawirawan. Anggota Samelwana, Letkol Purnawirawan.